Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ardianti Rukmana dengan NIM 13519100065 dari kelas A2 19 mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri, mata kuliah mikrobiologi teori. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama, organisme uniseluler atau satu sel. Yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang kelima, hidup bebas atau parasit. Yang keenam, ukuran 0,15 sampai 0,3 mikron, diameter 1,25 mikron. Yang ketujuh, dapat membentuk spora, dan yang kedelapan, dapat hidup di mana saja atau kosmopolit. Struktur anatomi sel bakteri terdiri dari flagella atau cambuk besar. Berfungsi untuk bergerak, flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Membran sel tersusun atas lemak dan protein. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Penggolongan bakteri menurut flagel atau alat gerak. Yang pertama, monotrik, bakteri yang mempunyai satu flagel di ujungnya. Kedua, amfitrik, bakteri yang mempunyai dua flagel di ujungnya. Ketiga, lapotrik, bakteri yang mempunyai banyak flagel di ujungnya. Keempat, peritrik, bakteri yang mempunyai sangat banyak flagel di seluruh tubuhnya atau seluruh permukaan tubuhnya. Bentuk-bentuk sel bakteri. Pertama, kokus, berbentuk bola. Macam-macam kokus antara lain. Monokokus, berbentuk bola tunggal. Diplococcus, dua bola tunggal. Streptococcus, sel berbentuk untaian seperti rantai. Tetracoccus, sel berbentuk bola berkelompok membentuk persegi. Sarkina, 8 bola berkelompok membentuk seperti kubus. Staphylococcus, koloni menggerombol seperti buah anggur. Kedua, basil, sel berbentuk batang. Macam-macam basil antara lain monobasil, bentuk batang tunggal. Diplobasil, bentuk batang dua atau berpasangan. Streptobasil, sel membentuk untaian seperti rantai. Ketiga, kokobasil, bentuk sel antara kokas dan basil. Keempat, spirillum, atau berbentuk spiral atau bergelombang. Macam-macam spirillum antara lain spiral, sel bergelombang. Spiroseta, sel seperti sekrup. Vibrio, sel berbentuk seperti tanda baca koma. Bakteri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bakteri gram positif,
memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal dan kandungan lemak yang rendah. Kedua, bakteri gram negatif memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis dan kandungan lemak yang tinggi. Bakteri kebutuhan akan oksigen. 1. Bakteri aerob. Contohnya Bacillus subtilis. 2. Bakteri anaerob obligat atau tidak hidup jika oksigen ada. Contohnya Clostridium tetani. Ketiga, bakteri anaerob fakultatif atau bakteri yang hidup pada kondisi aerob dan anaerob. Contohnya E. coli. Bakteri kebutuhan akan karbon. 1. Bakteri autotrof. Bakteri yang menggunakan CO2 atau karbon anorganik sebagai sumber karbon. 2. Bakteri heterotrof menggunakan karbon organik sebagai sumber karbon. Macam-macam bakteri heterotrof yaitu saprofit dan parasit. Bakteri yang bersifat parasit contohnya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri kebutuhan akan sumber energi. 1. Bakteri fototrof mendapatkan energi dari cahaya. 2. Bakteri kemotrof mendapatkan energi dari oksidasi senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Reproduksi bakteri terdiri dari aseksual dan seksual. Aseksual yaitu memperbanyak sel bakteri secara aseksual dengan membelah diri atau pembelahan biner. Selama proses pembelahan, nukleus atau kromosom bakteri akan digandakan atau replikasi terlebih dahulu sehingga terbentuk 2 nukleus. Seksual terdiri dari transformasi yaitu masuknya DNA ke dalam tubuh sel bakteri dalam satu sel ke sel-sel yang berbeda. Transduksi, yaitu perpindahan sel-sel bakteri ke bagian sel-sel bakteri lain menggunakan perantara bakteriofage. Konjugasi, proses pemindahan matergen secara langsung dan melalui kontak sel dengan membentuk suatu struktur. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. 1. Invasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. 2. Toksigenitas merupakan kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Macam-macam toksigenitas. Eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Endotoksin merupakan bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Sekian dari saya penjelasan tentang bakteri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.